Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia di TV. Wah, senang banget ya. Kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa hadir menjumpai Anda. Tentunya di suasana mungkin agak-agak mendung, tapi semoga saja bagi Anda yang masih berada di dalam perjalanan, semoga bisa sampai dengan sehat walafiat sampai dengan di tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini senang sekali saya Latifah Nur Muslimah bisa menjumpai Anda di program acara Dialog Khusus. Dan kali ini Dialog Khusus kita bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Nah pemirsa, kalau mungkin Anda sempat mengikuti ya, ada beberapa informasi terkait dengan bagaimana kemudian pariwisata kita sudah dibuka. Nah, dalam rangka kemudian memulihkan perekonomian di Indonesia, ini pemerintah sudah membuka kembali sektor pariwisata yang produktif. Dan melalui Dirjen Imigrasi, ini sudah sejak kemarin di bulan Maret 2022, kalau tidak salah ya, ini secara bertahap sudah ada daftar negara yang sampai saat ini semakin bertambah begitu ya, dari awalnya sekitar 20-an menjadi 75 yang kemudian ditetapkan menjadi subjek dari visa kunjungan. Yang saat ini juga dari kantor keimigrasian sendiri sudah memberikan kemudahan berupa visa on arrival yang nanti akan kita bahas di edisi kali ini. Nah langsung saja temanya yang akan kita obrolkan adalah mengenai kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Dan sudah hadir bersama dengan saya ada dua orang narasumber. Yang pertama, wow, ini yang tepat ada di samping saya, beliau adalah Bapak Antonius Friski Saniskara CPSH MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Kita sapa beliau. Selamat sore Pak Friski. Selamat sore, salam. Wow, sehat ya Pak hari ini Pak? Sehat. Wow, tentunya untuk bisa menyapa secara langsung pemirsa di TV di rumah ataupun dimanapun berada. Nah Pak, ini nanti kita akan berbincang mengenai visa on arrival. Mungkin juga ada pemirsa yang masih agak bingung karena mungkin masih awam. Saya pun nggak sering keluar negeri Pak, tapi sebenarnya apa sih manfaatnya yang nanti akan didapatkan oleh pemirsa, nanti kita bahas ya Pak ya. Baik. Oke, dan selanjutnya sudah hadir juga, ini ada Ibu Cynthia Dwi Putri, AMD IMSH. Beliau adalah analis keimigrasian ahli muda Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Selamat sore Bu Cynthia. Wow, ini langsung dari kantor Bu sini? Iya, langsung dari kantor. Oke, ini kayaknya siap lembur di hari ini untuk bisa menyapa pemirsa di TV ya? Iya, pastinya memberikan informasi keimigrasian. Nah, itu dia yang paling penting. Bagi Anda pemirsa yang juga sekiranya nanti ingin bergabung, ingin bertanya-tanya, silahkan di 0274 453 1900. Bisa juga Anda menyaksikan kami via live streaming di lensa44.com atau via YouTube-nya di AdiTV Streaming Official. Wow, kalau saya nih sebagai orang yang sangat suka untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain, satu kota ke kota lain, tapi sayang sekali untuk pandemi ini belum ada rezeki untuk keluar negeri ini. Tapi ini kayak informasi bagus juga untuk diberikan kepada pemirsa ya. Seperti yang sudah sempat saya sounding tadi, ada yang dinamakan ternyata visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata. Nah, silakan nih Pak Friski. Apa sih sebenarnya visa on arrival ini? Apa sebenarnya urgensi yang akhirnya harus diberitahukan kepada pemirsa agar lebih paham lagi mengenai hal ini? Silakan. Baik. Visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata itu tadinya dikenal dengan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Visa on arrival ini adalah suatu visa yang didapatkan di tempat pemeriksaan imigrasi bagi warga negara asing yang merupakan subjek visa on arrival. Nah, apa itu tempat pemeriksaan imigrasi? Tempat pemeriksaan imigrasi itu adalah bandara internasional, pelabuhan internasional, ataupun pos lintas batas. Di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, visa on arrival ini harus ditutup karena dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19. Namun di tahun 2022, tepat di bulan Maret juga, mulai bertahap visa on arrival dibuka kembali. Namun tidak seluruhnya, bertahap. Pertama di 23 negara untuk subjek visa on arrival. Dan hanya didapatkan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Namun untuk saat ini sudah diperbanyak lagi subjek visa on arrival hingga 75 negara. Dan sudah dapat diberikan di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi, termasuk Bandara Internasional YIA.
Oke, seperti apa nih ya nanti kelanjutannya agar kita lebih paham. Ini akan ada sebuah video yang akan menanyakan mengenai tema kita kali ini, yakni kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Seperti apa? Kita saksikan yang berikut ini. Sejak bulan Maret 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan kemudahan berupa pemberian visa kunjungan atau kedatangan atau biasa disebut visa on arrival yang bersifat khusus bagi orang asing tertentu. Visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival ini adalah visa yang diberikan dan diajukan oleh warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi seperti Bandara Udara Internasional, Pelabuhan Laut Internasional, dan pos lintas batas pada saat orang asing datang atau masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, dalam surat edaran PLT Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2022 tersebut juga telah menetapkan sebanyak 16 tempat pemeriksaan imigrasi bandar udara, 23 tempat pemeriksaan imigrasi pelabuhan laut, dan 7 pos lintas batas tempat pemeriksaan imigrasi untuk visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival khusus wisata. Lalu, apa sih keuntungan dan kelebihan daripada Oke, nah sampai dengan di kalimat terakhir, lalu seperti apa sih keuntungannya dari diberikannya kemudahan visa on arrival ini? Nah, kita kembalikan lagi nih kepada Pak Frizky. Pak, mungkin tadi juga ada yang masih ingin disampaikan mengenai seperti apa sih perihal visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata ini, apa yang membedakan kemudian dengan visa-visa lainnya begitu? Silakan. Baik, saya sambung dulu. Ya. Tadi mungkin keputus jeda. Jadi visa on arrival dibuka kembali dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian nasional dalam bidang pariwisata. Maka visa on arrival dibuka kembali. Sehingga untuk saat ini visa on arrival itu dikhususkan untuk wisatawan. Oh, khusus Jadi, Wisman aja ya Pak ya? Betul, Ya. untuk wisatawan saja. Bagi yang memiliki tujuan selain wisatawan harus memiliki visa di luar visa on arrival. Dalam arti adalah melakukan permohonan di Direktorat Jenderal Imigrasi Subdit Visa dapat melalui visa online .imigrasi.go.id. Di sana berdasarkan tujuannya sudah diadakan. Oke. Tinggal diisi berdasarkan tujuan. Ya, berarti memang itu berbeda dari visa on travel. Kalau ini memang dikhususkan untuk wisata saja, Pak ya. Kalau tiba-tiba nanti ada tujuan lain, nanti mungkin kita bahas. Tapi sebelum itu, Pak, jadi sebenarnya apa ya? Apakah ada ketentuan tujuan lain yang ini memang ditujukan untuk warga negara asing untuk bisa masuk Indonesia begitu? Untuk selain untuk wisatawan, memang bisa menggunakan visa on travel. Namun harus dalam kaitannya undangan dari pemerintah Indonesia. Oh. Harus keperluan ketatanegaraan. Ya. Oh, berarti ketentuannya hanya ada mencakup dua itu saja. Kalau tidak Ya, wisata, betul. berarti tujuan ke pemerintahan tadi ya, Pak ya? Betul. Dan itu berarti harus di-ACC dari pemerintahan setempat. Dari pemerintah Indonesia. Oh, dari pemerintah Contohnya Indonesia. seperti undangan G20, acara G20. Oh iya, ini Itu yang dapat menggunakan visa on arrival. Yang puncaknya ada di September ini ya Pak, kalau tidak Betul. salah ya. Oke, seperti itu. Dan juga ini pasti jadi ada timbul pertanyaan begitu ya. Kemudian kenapa kalau misalkan namanya visa on arrival ini dianggap sebagai kemudahan di masa pandemi ini seperti itu? Kenapa? Silakan, mungkin mau Ibu Cynthia atau Boleh. mungkin Pak Frizky, silakan. Gimana Pak? Silakan Baik. Ibu Cynthia, boleh deh. Jadi mungkin supaya pemirsa atau masyarakat lebih jelas ya. Jadi pada sejak sekitar akhir 2020 ya, pengajuan visa Indonesia atau bagi orang yang ingin mengundang warga negara asing ke Indonesia itu harus mengajukan secara online, visa online ke yang tadi disebutkan sama Pak Frizky, visa-online.imigrasi.go.id. Jadi jadi untuk pengajuan secara online itu harus ada penjamin. Persyaratannya juga banyak. Iya. Ya. Jadi, sedangkan kenapa visa on arrival itu dibilang kemudahan karena untuk prosedur pengajuannya dan juga persyaratan sangat mudah. Jadi pengajuannya seperti namanya hanya diajukan di bandara.
orang asing itu hanya perlu punya paspor kebangsaan yang sah dan berlaku, yang masa berlakunya tidak kurang dari 6 bulan, lalu punya tiket melanjutkan perjalanan ke negaranya atau meneruskan perjalanan ke negara lain, dan juga membayar PNBP visa on arrival. Sedangkan kalau visa yang diajukan secara online, yang kita ketahui mungkin ada visa kunjungan atau visa tinggal terbatas, itu harus punya penjamin warga negara Indonesia, baik itu bentuknya korporasi atau perseorangan WNI seperti itu. Jadi kenapa kita bilang kemudahan keimigrasian? Karena memang dari prosedur dan persyaratannya sangat mudah sekali bagi warga negara asing untuk berwisata ke Indonesia. Oke, tadi memang sudah disebutkan ya ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Untuk casnya sendiri berapa banyak biaya yang memang harus dikeluarkan untuk satu orang warga negara asing? Jadi untuk mungkin saya bisa jelasin dari prosedurnya itu ya. Boleh, silakan. Jadi ya? mungkin banyak masyarakat atau pemirsa yang masih visa on arrival tahu namanya on arrival, tapi seperti apa gitu. Jadi kalau tadi dijelaskan memang ada beberapa entry point di Indonesia yang memang sudah ditetapkan sebagai entry point visa on arrival. Jadi warga negara asing cukup datang ke Indonesia, terus tiba, misalkan contohnya di bandara udara internasional atau di pelabuhan laut internasional atau pos lintas batas, segitu tiba langsung menunjukkan dia ketemu nanti sama petugas KKP dari kantor kesehatan pelabuhan, menunjukkan sertifikat vaksin COVID, karena kan sesuai dengan ketentuan dari Satgas COVID ya Mbak ya, yang terbaru 31 Agustus minimal dosis kedua. Lalu setelah itu apa ditahan dulu ya, Ibu Cynthia. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membuat penasaran dan juga mengikuti apa sebenarnya syarat yang memang akhirnya harus dipenuhi untuk bisa kemudian mendapatkan visa on arrival. Jangan kemana-mana, masih sama tema kita mengenai kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah visa on arrival, ini adalah visa yang kemudian diajukan dan juga diberikan kepada warga negara asing yang nanti akan diproses lebih lanjut di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, ini saya nggak boleh salah nih nyebutnya, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya Pak Frisky dan Ibu Cynthia ya. Yang nanti akan dikhususkan bagi warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia. Ini bisa ada di seperti bandara udara internasional, kemudian juga ada pos lintas batas, dan tadi ada juga di pelabuhan laut internasional ya, seperti itu. Dan bagi Anda yang mungkin sekiranya baru saja bergabung, kali ini tema kita ini sangat menarik untuk menambah wawasan kita mengenai keimigrasian. Karena kali ini live dialog khusus kita bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dengan tema kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Silahkan sekiranya bagi Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami nantikan di 02744531900, masih bersama dengan Pak Frisky. Beliau adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Dan juga ada Ibu Cynthia, beliau adalah Analis Keimigrasian, Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Nah, melanjutkan yang tadi Bu Cynthia, ini kayaknya memang agak putus-putus tadi ya. Mohon dilengkapi lagi, jadi seperti apa untuk bisa mengajukan visa on arrival dan syaratnya apa saja yang diperlukan? Silakan. Jadi bagi warga negara asing ya yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka wisata, cukup melakukan perjalanan ke negara Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi seperti Bandara Udara Internasional, Pelabuhan Internasional, dan juga pos lintas batas. Nanti setibanya di di Bandara Udara, misalnya contohnya seperti Bandara Soekarno-Hatta atau bandara kita ini gitu. Nanti pertama pasti akan ketemu dengan petugas dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Warga negara asing diharuskan untuk menunjukkan bukti sertifikat vaksin COVID sebagai salah satu syarat dari Satgas COVID yang diberlakukan mulai tanggal 31 Agustus kalau saya nggak salah, minimal 2 dosis. Setelah itu warga negara asing menuju counter Bank BRI untuk membeli voucher visa on arrival seharga Rp500.000 per visa. Satu visa, satu orang berarti. Selanjutnya menuju ke counter pemeriksaan keimigrasian, ketemu dengan petugas imigrasi, menyerahkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
berlaku dengan minimal masa berlaku tidak kurang dari 6 bulan. Lalu tiket kembali ke negara atau tiket melanjutkan perjalanan ke negara lain. Serta memberikan voucher yang sudah dibeli tadi di Bank BRI, voucher PNBP Visa on Arrival seperti itu. Oh, dengan cukup membayar 500.000 saja untuk satu orang, itu sudah bisa masuk Indonesia. Iya, dan jangka waktu yang didapatkan selama 30 hari. Kalau kemudian itu nanti ada satu keluarga yang datang, katakanlah ini ada bapaknya, ibunya, ada toddlernya, anaknya 2 begitu, dan asistennya jadinya 5, berarti tinggal dikali 5 kali 500.000 begitu ya? Satu visa itu satu orang. Dan itu berlaku untuk anak-anak maupun orang dewasa? Iya, benar. Dan kemudian juga tadi ini disebutkan bahwa harus dengan paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Kalau ternyata kurang dari 6 bulan gimana nih Pak Frizky? Ya, itu adalah peraturan internasional. Jadi paspor yang kurang dari 6 bulan itu kami tidak bisa menerima. Maka kami mewajibkan untuk memulangkan kembali ke negara di mana dia diberangkatkan. Berarti benar-benar harus mencari informasi ya sebelum untuk bisa mengajukan visa on arrival ini. Tapi kemudian tadi dikatakan juga betul ya Pak ya, ini untuk jangka waktu tinggalnya untuk bisa mendapatkan visa on arrival hanya 30 hari, betul Pak? Betul, tapi jangan takut bahwa visa on arrival sebenarnya juga bisa diperpanjang. Berapa kali Pak? 1 kali. Jadi total orang pemegang visa on arrival dapat tinggal di Indonesia selama 60 hari. Jadi pengajuan pertama 30 hari. 30 hari didapatkan di bandara atau di pelabuhan ataupun pos lintas batas. Lalu untuk perpanjangannya dilakukan di kantor imigrasi di mana dia berada di seluruh Indonesia. Contohnya dia tinggal di Jogja, maka dia dapat datang ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta untuk melakukan perpanjangan. Dan yang perlu diingat adalah bahwa dalam proses perpanjangan membutuhkan waktu 7 hari. 7 hari? Betul. 7 hari itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah dia melakukan permohonan perpanjangan izin tinggal, kunjungan, visa on arrival. Di dalam tahapan tersebut kami memverifikasi. Jadi yang membedakan di bandara waktu dia mendapatkan dan waktu perpanjangan, jika perpanjangan ada pengawasannya. Apakah dia benar-benar berwisata atau tidak? Itu akan dicek lagi ya Pak ya? Betul. Apabila ada kecurigaan, maka kami harus mengecek ulang. Tahapan diverifikasi. Yang kedua, apabila sudah lolos, maka dia dipanggil untuk dilakukan pengambilan foto biometrik. 3 hari setelahnya baru paspor dapat diambil. Jadi kami membutuhkan waktu 7 hari. Kalau ternyata ini informasi yang didapatkan kurang atau mungkin memutuskannya kurang dari 7 hari, akhirnya kan bagaimana? Apakah nanti butuh waktu lebih lama lagi untuk memproses atau bagaimana? Tidak. Jadi itu sudah komitmen kami bahwa proses waktu itu adalah 7 hari. Jadi apabila ada kecurigaan itu harus diselesaikan dalam waktu 7 hari. Apabila 7 hari itu benar dia tidak ditemukan kecurigaan atau dia tidak untuk berwisata, maka perpanjangannya tidak kami berikan. Tahunya ini nanti tujuannya untuk berwisata atau tidak Pak? Bagaimana kemudian bisa di-screening secara detail? Kami melihat pertama-tama kami melihat dari persyaratannya. Persyaratannya adalah dia wajib memberikan paspor yang masih berlaku, kurang lebih dari 6 bulan masa berlakunya. Yang kedua, tiketnya. Tiketnya ini harus sesuai dengan waktu dia akan berangkat pulang. Tidak boleh melebihi dari waktu yang akan kami berikan. Yang ketiga adalah dia berada di sini tinggal di mana. Gitu. Apabila dia wisata biasanya sih tinggalnya di hotel, ya kan? Guest house gitu, villa. Guest house, villa. Itu kita akan lakukan pengecekan. Lalu yang ketiga pengecekan itu bisa dilakukan di tempat perusahaan, andaikan ditemukan di tempat perusahaan atau sekolah dia menggunakan visa on arrival lagi berada di sana, maka kami patut mencurigai. Nah, dalam kecurigaan itu kita mungkin bisa melakukan pemanggilan untuk dilakukan wawancara. Apabila kecurigaan itu benar, maka komitmen kami dalam waktu 7 hari sebelum batas waktu visanya habis berlaku, maka kami sudah memberikan keputusan. Jika tidak, dia harus pulang. Dan kemudian juga itu tadi memang disebutkan itu berlaku hanya 30 hari ya. Kalau ternyata dalam dalam status dia wisata, tapi ternyata ada unsur bisnis juga yang dilakukan di situ. Kan karena kalau orang mau berbisnis juga kadang nginepnya di hotel kan Pak?
Ya. Itu gimana tuh? Nggak apa-apa atau tidak boleh? Sudah tentu tidak boleh. Tidak boleh ya? Ya. Kalau Karena ternyata pembicaraan orangnya, bisnis itu diwajibkan untuk memiliki visa yang lain, yaitu visa kunjungan pembicaraan bisnis ada. Jadi visa kunjungan pembicaraan bisnis itu biasanya akan dijamin oleh korporasi, oleh perusahaan yang akan melakukan pembicaraan bisnis di sana. Oke. Jadi kalau ditemukan ya kami minta maaf, maka kami tidak bisa memperpanjang. Oke, dan kembali lagi ke Ibu Cynthia. Ibu, kalau ternyata nanti untuk yang perpanjangan udah dilakukan sekali, berarti total 60 hari wisatawan mancanegara berada di Indonesia. Setelah itu kalau mau berwisata lagi memang harus balik dulu ke negaranya begitu? Iya, jadi visa on arrival itu adalah jenis visa single entry. Jadi hanya bisa sekali gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuannya mendapat 30 hari lalu bisa diperpanjang maksimal 1 kali dengan 30 hari lagi. Dan ketentuannya jika orang asing itu ingin misalkan mau berkegiatan lagi atau mau wisata lagi atau punya kegiatan seperti menjadi TKA atau berkuliah atau menanamkan modal di perusahaan Indonesia, berarti dia harus keluar. Keluar dari wilayah Indonesia, mau masuk pakai visa on arrival lagi silahkan, misalkan mau wisata lagi atau mau mengajukan visa jenis yang lain, misalkan visa kunjungan tadi yang diceritakan sama Pak Frisky, misalkan tiba-tiba mungkin dia pas lagi berada di Indonesia terinspirasi ingin membeli barang atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan Indonesia, dia bisa keluar wilayah Indonesia lalu memiliki penjamin, penjamin tersebut yang mengajukan visa baru, apakah visa kunjungan atau visa tinggal terbatas untuk warga negara asing itu secara online. Oh, jadi ini bisa dialihfungsikan menjadi izin tinggal terbatas? Lebih tepatnya bukan dialihfungsikan. Kalau dia keluar berarti kan sudah selesai gitu. Dia masuk lagi mengajukan visa yang baru. Tidak bisa dialih statuskan atau naikkan level gitu ya, bahasanya dinaikkan level menjadi izin tinggal terbatas tanpa dia harus keluar. Dia harus keluar dulu, terus penjamin WNI baik itu bentuknya perorangan atau korporasi mengajukan visa. Visanya visa kunjungan atau visa tinggal terbatas tergantung dengan kategori tujuan orang asing itu akan masuk lagi ke Indonesia seperti apa. Oke, tadi yang juga saya garis bawahi adalah ini prosesnya ini akan ditindaklanjuti, bahkan pengajuannya aja dilakukan pada saat sudah sampai di Indonesia begitu ya, di pos lintas batas, di bandara internasional, di pelabuhan internasional. Untuk visa arrival. Dan itu langsung di tempat itu di TPI, di kantor keimigrasian kelas 1 TPI atau mungkin yang non TPI juga bisa begitu? Untuk pengajuan visa on arrival-nya, jadi sudah pasti di tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu bandara, pelabuhan, pos lintas batas. Seperti yang kita tahu kan Bandara Soekarno-Hatta, terus Bandara Ngurah Rai yang banyak sekali wisatawan, atau juga bandara kita nih, Bandara IA. Itu untuk pengajuan visa on arrival-nya. Setelah orang asing itu masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival yang selama 30 hari, terus dia ingin lebih lama nih, bisa diajukan perpanjangannya di kantor imigrasi. Contohnya seperti di kami, kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Itu kami melayani perpanjangan izin tinggal atau visa on arrival bagi orang asing pemegang visa on arrival tersebut. Oke, jadi memang informasi kali ini juga sebenarnya lebih dikhususkan bagi pemirsa mancanegara juga ya? Tapi juga untuk edukasi dari masyarakat Indonesia pastinya ya, begitu ya? Benar, jadi kita ingin memberitahukan bahwa wisata yang dulu pas lagi masa pandemi ditutup, terus mungkin hampir kurang lebih 2 tahun, karena memang banyak sekali pertanyaan dari baik dari warga negara Indonesia ataupun mungkin dari warga negara asing yang ingin wisata gitu ya. Mungkin pandemi ini sangat jenuh, jadi mereka ingin segera liburan ke Asia atau Indonesia. Banyak pertanyaan seperti itu, tapi kita memang belum dibuka. Dan alhamdulillah seiring dengan semakin rendahnya penyebaran COVID di Indonesia, kebijakan pun itu akhirnya keluar bahwa pariwisata dibuka, dan salah satunya menggunakan visa on arrival yang sangat mudah sekali sebenarnya untuk warga negara asing menggunakannya atau mengajukannya seperti itu. Oke, karena kalau sekarang mungkin relasinya bukan hanya secara lokal gitu, tapi juga mungkin internasional. Jadi bagi yang memiliki teman yang ingin berkunjung ke Indonesia mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut, karena ternyata visa on arrival ini sangat mempermudah untuk kemudian bisa datang ke Indonesia untuk berwisata seperti itu. Dan saya juga penasaran, nanti akan saya tanyakan ke Pak Frisky, Pak, ini kalau tidak salah jumlah negara yang kemudian terdata sebagai subjek dari visa kunjungan itu semakin bertambah ya, bahkan sudah sekitar 70 something begitu ya. Nanti kita bahas ya seperti apa sih ini negara mana aja yang kemudian sudah terdata. Jangan kemana-mana, masih sama bersama dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta membahas mengenai kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di program acara Dialog Khusus. Dan kali ini Adi TV bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Kami sedang membahas tema yang bagi Anda apabila memiliki relasi atau teman networking dari mancanegara ataupun mungkin Anda warga mancanegara yang saat ini sedang menyaksikan Adi TV. Nah, ini informasi bagus untuk Anda karena tema kita adalah mengenai kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, siapa nih yang datang ke DIY atau datang ke wilayah Indonesia untuk berwisata tapi ternyata 30 hari ini nggak cukup. Ternyata bisa loh untuk memperpanjang dengan 1 kali perpanjangan berarti jatahnya jadi 30 tambah 30 60 hari dan itu bisa dengan sangat mudah diurus di kantor imigrasi. Nah, seperti apa? Silahkan ya bagi yang masih memiliki pertanyaan. Masih ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung di 0274 453 1900 dan ternyata sudah ada yang bergabung. Boleh kita angkat dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Halo Bapak atau Ibu? Ini sudah bergabung tapi belum terdengar suaranya di studio. Halo? Halo Bapak atau Ibu? Oh, sayang sekali terputus. Boleh dicoba lagi Bapak, Ibu, ataupun siapapun Anda ya untuk bergabung di 0274 453 1900. Sekali lagi tema kita adalah mengenai kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, sambil menunggu telepon dari Anda pemirsa, mungkin tadi akan mencoba kembali begitu ya penelponnya. Seperti yang tadi sempat saya soundingkan juga, saya tanya nih ke Pak Frizky. Pak, ini kalau tidak salah jumlah negara yang terdata sebagai subjek visa kunjungan semakin bertambah ya Pak ya. Ada berapa saat ini untuk update-nya dan dari negara mana saja sih sebenarnya? Silakan Pak. Tahapan pertama itu adalah 23 negara. 23. Sampai sekarang sudah 75 negara. Wow, banyak ya Pak ya? Betul. Sudah hampir 3 kali lipatnya berarti? Betul. Oke, ya. Kami memberikan visa on arrival ini tentunya merupakan suatu asas yang saling menguntungkan dengan negara tersebut. Jadi apabila negara tersebut juga memberikan kami visa on arrival, kami juga biasanya akan memberikan pula visa on arrival itu. Untuk update-nya 75 negara mungkin nanti kami bisa tayangkan detailnya. Ini bagaimana nih? Masih menunggu apakah bisa ditayangkan? Oke. Boleh kita bahas dulu Pak sambil menunggu apakah nanti bisa ditayangkan atau tidak. Mungkin seingat Bapak ada dari negara mana saja begitu? Bisa. Boleh, atau mungkin dibacakan dulu ya. Oh baik, kita angkat telepon dulu boleh Ibu Cynthia ya Pak Frizky ya. Halo, Assalamualaikum. Halo Bapak, Ibu. Ini sudah tergabung di studio tapi belum terdengar suaranya. Halo Bapak, Ibu. Masih kami nantikan? Iya. Oh, sayang sekali ternyata terputus lagi. Boleh dicoba lagi Bapak Ibu ya. Di 0274 453 1900. Ini masih ada kesempatan, masih ada 2 segmen, silahkan ya. Karena memang ini kesempatan yang sangat langka untuk kemudian dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta hadir di sini menemui Anda. Nah, boleh kembali lagi nih. Jadi terputus lagi nih Ibu Cynthia, silahkan boleh disebutkan. Pasti banyak banget yang Mbak 75 itu. Tapi mungkin kalau secara umum tuh seperti Amerika Serikat udah pasti, terus Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, terus Eropa juga pasti ada seperti Finlandia, Swiss, Italia, Belanda, Tiongkok. Dan yang terakhir itu juga emang ada penambahan dari Meksiko, Oman, Prancis, Peru, Polandia, banyak sih. Kalau umumnya dari warga negara asing ya yang memang mengajukan visa on arrival, perpanjangan visa on arrival di Kantor Imigrasi TPI Yogyakarta itu memang mayoritas dari Eropa. Karena memang mungkin mereka udah lama kali ya menunggu-nunggu untuk wisata ke Asia, terutama ke daerah istimewa Yogyakarta karena punya Candi Borobudur seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya juga interest atau mungkin ketertarikan dari negara asalnya yang kemudian juga memberikan istilahnya proposal ya untuk bisa diberikan di ACC nih visa on travelnya atau visa on arrivalnya di Indonesia ya dari wilayah Eropa. Kalau dari Asia Tenggara sendiri juga ada ya? Jadi mungkin bisa saya tambahkan ya. Boleh, jadi boleh.
kalau kita bicara tentang kebijakan kemudahan keimigrasian di masa pandemi ini sebenarnya ada dua, Mbak, selain visa on arrival. Jadi kan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata, atau masyarakat tuh lebih familiarnya visa on arrival, makanya lebih dikenal gitu. Tapi ada juga sebenarnya namanya bebas visa kunjungan, khusus wisata, sama khusus wisata juga. Tapi memang kurang familiar karena memang negara yang subjeknya juga hanya sedikit, yaitu hanya negara-negara Asia Tenggara, ASEAN seperti itu, dan itu juga hanya 9 negara. Dan karena dia bebas, kelebihannya juga nggak begitu banyak, jadi dia nggak bisa diperpanjang, hanya 30 hari aja. Jadi makanya kurang favorit atau kurang familiar di para warga negara asing yang ingin wisata. Tapi memang ada lagi perubahan terkait kebijakan keimigrasian. Jadi kita nih benar-benar nih memang mendukung nih program dari pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan mendukung dibukanya sektor pariwisata. Jadi yang sebelumnya, sebelum pandemi itu kan negara-negara ASEAN itu yang bebas visa kunjungan, mereka tuh tidak bisa masuk menjadi subjek visa on arrival. Jadi kalau mau 30 hari ya udah 30 hari aja. Tapi saat ini mereka juga masuk nih ke dalam 75 negara. Jadi seperti Singapura, seperti Malaysia itu dan Thailand, negara-negara Asia Tenggara, dia juga bisa dia masuk ke subjek visa on arrival, dapat 30 hari dan bisa diperpanjang di kantor imigrasi Jogja. Atau kalau memang tinggalnya di Yogyakarta seperti itu. Oke, jadi kalau ada wisatawan mancanegara mau datang ke Indonesia, ini memang nanti tergantung tujuannya apa gitu ya. Betul. Baru nanti bisa disesuaikan mau dapat visa yang seperti apa. Oke, sudah ada penelpon kembali, boleh kita angkat deh. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Bapak atau Ibu ini? Iya, dengan Bapak Willy. Oke, Bapak Willy, di mana Pak Willy? Iya, Bapak Willy. Di mana? Dari Sleman. Oh, Sleman akhirnya Pak ya. Ini janjian yang dari tadi 2 kali terputus nih, Pak. Benar banget. Kenapa Pak bisa terputus Pak? Aduh, mungkin sinyalnya ya Pak ya. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan nih Pak Willy? Oke, Pak. Saya mau tanya nih Pak. Jadi saya ada kakak ipar dari Malaysia. Kemarin lagi liburan ke Indonesia. Nah, setelah itu kebetulan ada keluarga acara juga nih, keluarga acara, dan apakah bisa untuk memperpanjang visa walaupun tujuannya bukan untuk wisata. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy di Sleman. Gimana nih Pak Frisky, ini tujuannya udah berbeda, boleh tidak? Acara keluarga loh Pak, penting Pak, 2 tahun nggak ketemu. Gimana nih? Baik, saya jawab dengan Bapak Willy. Iya. Pertama-tama Pak Willy, kami harus mengetahui dulu visa yang saudara Pak Willy itu punya adalah apa. Apabila dia masuk tidak menggunakan visa, maka dia bebas visa. Karena Malaysia itu juga termasuk negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Bebas visa itu artinya dibebaskan dari biaya. Namun waktunya hanya 30 hari. Dalam artian dalam waktu 30 hari ini tidak dapat diperpanjang. Itu sudah merupakan kebijakan negara, kebijakan pemerintah maksud saya. Gitu. Oke, jadi memang dilihat dulu visanya apa ya. Betul. Kalau ternyata bingung nih Pak, ini apakah nanti bisa bertanya-tanya dulu di kantor imigrasi TPI begitu? Karena kan mungkin kakak iparnya sedang tidak menonton, jadi mungkin kurang informasi juga begitu. Bagaimana? Baik, jadi Malaysia ini juga apabila ingin lama tinggal di sini, kalau memang itu adalah saudara Bapak, bisa mengajukan visa izin tinggal terbatas, gitu. Atau izin tinggal kunjungan yang memang disponsori Bapak sendiri. Itu waktunya lama, 60 hari. Untuk visa kunjungan yang diajukan oleh sponsor perorangan ataupun korporasi. Oke, seperti itu. Semoga sudah cukup membantu. Jadi nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, ini bisa kemana Pak sebenarnya Pak? Bisa. Bisa kemana, jadi Ibu? kalau misalkan masyarakat atau pemirsa masih ada keinginan tahuan atau ada informasi yang masih kurang gitu. Kami kantor imigrasi Yogyakarta juga ada sosial media. Yang pasti sih pertama kalau mau datang langsung ke kantor imigrasi Yogyakarta ada di Jalan Solo, di sebelahnya Bandara Adi Sucipto gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada waktu juga nggak sempat, bisa langsung
Instagram, ke Instagram DM Instagram kami imigrasi.jogja, atau juga bisa WhatsApp ke nomor 081125782223, atau juga telepon. Misalkan langsung ke 0274 489 165. Kalau telepon mungkin di hari kerja aja ya Mbak, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oh, jadi jam operasional di kantor itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Iya, dikurangi jam makan siang mungkin ya, waktu istirahat ya. Kalau Senin sampai Kamis istirahat jam 12 sampai jam 1 siang, khusus Jumat 11.30 sampai jam 1 siang. Oke, mungkin ini pemirsa bisa mempersiapkan alat tulis dulu, atau mungkin yang lagi dekat sama handphone boleh dicatat, boleh diulangi sekali lagi biar bisa di-save ya, silakan. Untuk Instagram kami imigrasi.jogja, untuk WhatsApp-nya 0811 2578 223, atau telepon di 0274 489 165. Oke, semua serba gampang saat ini, ada sosial medianya, nggak sempat nyatat bisa langsung ngeliat atau searching aja gitu Imigrasi Jogja, nanti juga ketemu ya. Oke, ini juga mungkin sebagai edukasi juga nih untuk pemirsa, bahkan saya sendiri. Kadang mungkin masih ada orang awam yang mikir apa sih bedanya visa sama paspor? Emang kalau udah punya paspor harus punya visa juga ya? Apa sih bedanya, dan kemudian itu dalam bentuk apa sebenarnya gitu kan? Harus legal kan, berarti nggak boleh ilegal. Seperti apa? Boleh nanti dijawab ya Pak Frizky ya, Ibu Cynthia. Kita harus jeda sesaat dulu. Pemirsa, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin nanti berpartisipasi, silahkan ya. Ini mengikuti jejak Pak Willy untuk bertanya di 0274 453 1900, tentunya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kami akan segera kembali. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir di edisi Dialog Khusus kali ini pemirsa, dan kali ini Dialog Khusus bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta mengangkat tema kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Siapa kan ya yang nggak pengen langsung refreshing, kalau bisa keluar kota, kalau bisa keluar negeri. Dan bahkan sekarang tuh memang pemerintah sudah lebih melegakan, melonggarkan peraturannya, bahkan banyak sekali wisatawan mancanegara yang bisa datang ke DIY khususnya, dengan kemudian ada kemudahan-kemudahan yang memang akhirnya bisa didapatkan seperti itu. Salah satunya adalah visa on arrival. Dan bagi Anda yang dari tadi mungkin sudah ngampet ya, pengen bertanya, silahkan loh. Masih ada kesempatan loh di 0274 453 1900, karena nanti akan langsung dijawab langsung oleh Pak Frizky. Beliau adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Dan juga Ibu Cynthia, beliau adalah Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Nah, seperti pertanyaan saya tadi nih, ini siapa nih Pak Frizky deh. Pak, ini apa sih Pak sebenarnya untuk edukasi kita juga, bahkan saya sendiri, apa perbedaannya paspor dan visa? Kenapa kalau udah punya paspor di negara-negara tertentu tetap harus punya visa Pak? Oh iya, baik. Gimana Pak? Jadi paspor itu adalah identitas diri. Jadi suatu tanda identitas diri. Kalau di negara kita identitas diri KTP. SIM. Nah, untuk dipergunakan di negara lain, maka identitas diri yang berlaku adalah paspor itu. Namun paspor itu tetap membutuhkan visa, karena visa itu adalah izin masuk ke negara lain. Jadi yang membedakan adalah paspor itu berisikan identitas diri, sedangkan visa adalah izin untuk masuk ke negara lain. Oke, ternyata itu dua hal yang berbeda pemirsa. Dan ternyata nih Pak Frizky, Bu Cynthia sudah ada penelpon, boleh kita angkat lagi deh. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Iya, aduh, sore cantik sekali. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Akila dari Solo. Oke, silakan. Wow, jauh sekali dari Solo. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya nih. Kalau misalkan ada mahasiswa yang lagi exchange student, nah masa pendidikannya itu kan selama 30 hari, dan itu ketika sudah selesai, kondisinya itu dia pengen stay di sini dulu untuk berlibur. Nah, apakah bisa untuk melakukan perpanjangan visa on arrival tadi ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari Solo Ibu Akila. Itu Mbak Akila kayaknya nih ya. Silakan, siapa yang mau menjawab, Ibu Cynthia atau Pak Frizky? Silakan. Ibu Cynthia mau dulu? Silakan. Oh, Bapak. Ya, silakan Pak. Selamat sore Mbak Akila. Baik, kami akan menjawab. Pertama yang menjadi pertanyaan saya adalah posisi mahasiswa tersebut berada di mana? Satu, itu harus ditentukan. Apabila dia selesai, maka asumsi saya adalah posisinya ada di sini. Sedangkan pengguna visa on arrival itu warga negara asing harus posisinya berada di luar, karena kan
untuk mendapatkannya ada di tempat pemeriksaan imigrasi. Dan apabila dia masih ingin berada di sini, maka dia harus memiliki penjamin. Nah, penjamin itu apabila sudah dimiliki, sah dia bisa mengajukan visa onshore, visa kunjungan ataupun visa izin tinggal terbatas, tergantung dengan tujuan dan kebutuhan warga negara asing tersebut. Begitu. Kalau penjaminnya ini mahasiswa berarti dari universitas berarti bisa ya? Silakan, bisa. Bisa. Asal universitas bertanggung jawab. Biasanya sih apabila pendidikan sudah selesai, universitas tidak mau bertanggung jawab karena sudah selesai. Udah lepas tangan ya soalnya. Lepas tangan. Ya. Karena penjamin sendiri kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 di pasal 6. Ada beberapa poin itu yang mengikat bahwa apabila terjadi sesuatu, maka penjamin juga dapat terkena sanksi yang berat juga sebenarnya. Maka dari itu untuk menjadi penjamin juga orang akan berpikir dulu. Benar. Karena ini juga akan lintas negara ya pertanggungjawabannya ya. Seperti itu. Nah, mungkin juga ini ada pemirsa yang baru saja bergabung gitu kan. Mungkin tadi juga Mbak Akila juga baru mendengarkan setengah, tahu-tahu sudah menelpon. Mungkin bisa kembali lagi nih, kita ulang lagi, kita beritahu kepada pemirsa apa sebenarnya yang disebut sebagai visa on arrival, kemudian bagaimana kemudian pengajuan dan syarat-syaratnya. Silakan Ibu Cynthia. Iya, jadi visa on arrival itu adalah salah satu kemudahan keimigrasian ya, yang sudah dibuka oleh pemerintah Indonesia mulai Maret 2022 setelah kurang lebih 2 tahun ditutup karena pandemi ini. Jadi untuk warga negara asing yang ingin datang ke wilayah Indonesia dalam rangka wisata bisa mengajukan visa on arrival dengan melakukan perjalanan ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi seperti bandara internasional, bandara udara internasional, pelabuhan laut internasional atau pos lintas batas. Contohnya seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali atau Bandara IA yang ada di Yogyakarta. Jadi warga negara asing cukup datang terus memiliki paspor kebangsaan yang sah dan berlaku. Masa berlakunya tidak boleh kurang dari 6 bulan, memiliki tiket kembali ke negaranya atau tiket melanjutkan perjalanan ke negara yang lain, dan juga membayar PNBP visa on arrival sebesar Rp500.000 yang didapatkan di on arrival di bandara atau di pelabuhan tersebut. Begitu, Mbak. Oke, jadi memang sudah ada kemudahan yang diberikan, silahkan dimanfaatkan. Dan mungkin bagi Anda yang memiliki sanak saudara, relasi, networking yang mungkin berasal dari mancanegara yang saat ini sedang berada di Indonesia, apabila ingin mendapatkan visa on arrival itu caranya mudah sekali begitu ya. Jadi nggak perlu susah-susah ngurus lagi secara offline, karena online juga sebenarnya bisa ya. Kalau on arrival langsung di tempat harus di tempatnya itu tadi ya. Tapi kalau kita bicara ke visa yang lain ya, tadi kan sempat disinggung visa kunjungan atau visa tinggal terbatas yang memang tujuannya di luar wisata misalkan ya, itu pengajuan secara online di visa-online.imigrasi.go.id, dan itu juga harus diajukan oleh penjamin. Apakah dia penjamin perseorangan WNI atau korporasi. Misalkan dia ada warga negara asing nih, kan sekarang kan lagi meningkatkan investasi dari asing gitu ya. Ada warga negara asing mau menanamkan modal di salah satu perusahaan Indonesia. Nah, berarti nanti perusahaan yang memang dia korporasi, penjamin korporasi, mengajukan visa tinggal terbatas bagi penanam modal asing secara online melalui visa-online.imigrasi.go.id tersebut dengan memenuhi kategori dan persyaratan yang ada seperti itu. Oke, dan sejauh ini nih, berarti Pak Frizky kalau dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang ada di sekitaran DIY, mungkin katakanlah ini memang peningkatannya lumayan signifikan ya Pak ya, dengan adanya hadirnya visa on arrival ini Pak. Betul. Semakin meningkat karena kami mengambil datanya dari perpanjangan visa on arrival. Namun untuk masuknya sendiri itu biasanya lebih banyak melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Oh, masih terpusat di Bali banyaknya. Betul, ya. masih banyak di Bali. Lalu dia traveling lagi ke Jogja, baru melakukan perpanjangan di Jogja. Bisa seperti itu. Yang penting rekam jejaknya dari mana ke mananya jelas ya Pak ya. Dan untuk wisata biasanya wisatawan memang seperti itu, traveling. Hanya ini kita mengingatkan bahwa kami membutuhkan waktu 7 hari untuk proses tersebut. Jadi jangan
terlalu mepet. Ketika masa berlakunya sudah mau habis, besok mau perpanjang, nah ini kasihan nantinya. Kadang tuh soalnya in last minute sih Pak, terakhir tuh baru kepikiran, baru ada dananya juga kan Pak ya. Dan terkadang juga kendalanya adalah orang asing ini sering berpindah-pindah juga karena traveling. Jadi di Jogja hanya 6 hari. Lalu bagaimana Pak? Itu juga kami juga kesusahan. Makanya kita edukasi sekarang, kami sampaikan mungkin ada temannya yang ingin, ada yang mau datang dengan menggunakan visa on travel, diingatkan bahwa prosesnya itu adalah 7 hari. Kami membutuhkan 7 hari untuk melakukan perpanjangan. Itu sudah SOP-nya. Jadi tidak bisa nanti beralasan, Pak kami ini hanya di sini hanya 6 hari nih, membutuhkan waktu 7 hari, kami ini dong hangus dong tiket kami untuk ke Bali atau kemana gitu. Itu juga mungkin dengan adanya edukasi seperti ini dapat disampaikan oleh masyarakat yang ada di sini juga. Oke, dan juga sekaligus nih silakan Pak Frizky, ini berikan kita highlight lagi closing statement apa Pak yang sekiranya ingin sekali lagi disampaikan kepada pemirsa Adi TV khususnya, silakan. Baik, kami menghimbau juga bagi para universitas yang mungkin mahasiswanya datang dengan menggunakan visa on travel, disampaikan bahwa visa on travel itu dikhususkan untuk wisata. Untuk bagi para pemilik perusahaan yang akan melakukan pembicaraan bisnis juga, dan ternyata setelah ditanya tidak melakukan sebagai penjamin, namun warga negara asingnya menggunakan visa on travel, tolong diingatkan untuk ikut mematuhi, karena visa on travel saat ini adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional di bidang pariwisata. Itu yang ingin kami himbau. Oke, saling menjaga, saling mengingatkan, ini juga untuk kebaikan bersama ya Pak ya. Dan ini pastinya juga agar sama-sama menjaga lebih aman gitu kan, karena kalau tidak salah yang masih atau katakanlah apa ya, yang memiliki catatan kejahatan pun ini juga tidak akan bisa ya untuk mendapatkan visa on arrival ya Pak ya. Oke, seperti itu. Oke pemirsa, semoga obrolan kita di edisi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sekali ini narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Antonius Frizky Saniskara, CPSH MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Dan sudah hadir juga, terima kasih Bu Cynthia. Beliau adalah Analis Keimigrasian Ahli Muda Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang mungkin berbeda. Ngebahas soal visa, ngebahas juga soal paspor dong ya. Tapi kayaknya nggak cukup nanti sejam ya. Nanti kita atur lagi lah. Oke. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan kita di edisi kali ini bersama dengan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta dengan tema kemudahan keimigrasian berupa visa on arrival untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Akhirnya, saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja Mergas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.